Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa pada minggu kedua dalam masa sengsara. Pada hari ini 28 Februari 2021 kita akan bersama-sama masuki ibadah dan juga bersama-sama mengucap syukur atas rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita atas hari yang Tuhan berikan untuk kita bisa beribadah bersama pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita bersama, mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian dari Kidung Pemuji 31 bait pertama sampai baitnya yang ketiga, Baktinin Ide Sang Aji. Keluargaku, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita pada saat ini. Sekarang kita yang telah berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan serta mengaku dengan bersama-sama kita mengucapkan, pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, introitus yang menyapa kita dalam pekan ini terambil dari kitab Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Dan saat ini sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mari kita menyambut dengan penuh sukacita keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Melalui satu pujian, kita nyanyikan Kidung Pamuji 71, baitnya yang pertama sampai yang kedua, Kerahyuan Jroning Yesus. Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan mohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, sungguh kami datang dengan penuh ucapan syukur kehadirat-Mu pada saat ini. Karena kasih dan setia Tuhan, kami ada sampai saat ini. Dan karena kasih Tuhan, kami boleh menikmati keselamatan yang hanya berasal daripada-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan, dan terlebih juga kami mohon pengampunan di hadirat-Mu, karena kami menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami menyadari akan kekurangan kami. Karena itu ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami yang kami perbuat, baik melalui tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih atas pengampunan dosa yang telah dimeteraikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, permohonan pengampunan dosa
yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengaminkan dan juga menaikkan pujian dari Kidung Pamuji 46, baitnya yang pertama sampai yang ketiga, Ihna ne keteteh dose. Kita naikkan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita akan bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, saat ini kami rindu mendengar sabda-Mu, berfirmanlah bagi setiap kami melalui kitab Yesaya 5 ayat 1-7, berkatilah dan urapilah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan keluarga yang kami kasihi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kami dengar bersama, boleh senantiasa menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu, berfirmanlah saat ini bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Yesaya 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Apabila kita sudah mendapatkan dari kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, perikop berjudul nyanyian tentang kebun anggur. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup setiap waktu. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama membaca dari kitab Yesaya 5 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7, di mana Allah menyampaikan melalui Nabi Yesaya menyampaikan perumpamaan melalui pujian nyanyian tentang kebun anggur. Jadi Yesaya menyampaikan bagaimana Allah mengumpamakan bangsa Israel dan kaum Yehuda sebagai kebun anggur dan juga tanaman-tanaman anggur yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Akan tetapi kalau kita membaca setiap bait dari tulisan dari kitab Yesaya 5 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6, kita akan melihat bagaimana keinginan Allah dan juga realita lapangan yang terjadi ternyata tidak sama. Awal mula Allah bermaksud sebagai sebagai pemilik kebun anggur itu menyiapkan lahan yang terbaik, kemudian mencarikan bibit yang terbaik, artinya anggur yang terbaik. Akan tetapi ketika dirawat sedemikian rupa,
hasilnya ternyata yang dihasilkan adalah anggur yang asam. Nah, di sini apa yang mau disampaikan sebenarnya? Ini adalah bentuk sindiran untuk bangsa Israel dan kaum Yehuda pada masa itu, karena pada akhirnya apa yang diinginkan Allah dilakukan oleh bangsa Israel dan kaum Yehuda, mereka tidak mengindahkannya. Justru yang terjadi adalah kalau kita membaca di ayatnya yang ke-7 tadi, Tuhan mengharapkan tanaman-tanaman kegemarannya ini bisa menghasilkan suatu keadilan, tetapi yang dihasilkan adalah kelaliman, justru sebaliknya. Dan yang kedua, Tuhan mengharapkan adanya kebenaran di dalam kehidupan mereka, tetapi yang terjadi ternyata justru keonaran. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki minggu sengsara yang kedua pada saat ini, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk merenungkan apakah hidup kita adalah anggur yang asam seperti yang disampaikan firman Tuhan hari ini, ataukah kita adalah anggur-anggur yang baik, anggur yang manis, anggur yang benar sedap untuk dinikmati di hadapan Tuhan dan juga bagi sesama kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan hari ini dan mengambil beberapa pesan dari firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini. Adapun pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, saudara-saudaraku, yang pertama, ketika Tuhan telah memilih kita sebagai orang percaya, ketika Tuhan telah menyelamatkan saya dan saudara, maka jangan pernah sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan jangan pernah membuang keselamatan yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma hanya karena kesenangan sesaat. Bangsa Israel dan juga kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka tidak mengadakan keadilan, tidak menghadirkan keadilan di dalam kehidupan mereka. Justru sebaliknya, yang ada adalah kelaliman, di mana pada saat itu mereka lebih suka mementingkan dirinya sendiri atas segala kepentingannya, dan juga kemudian menindas sesamanya, tidak mau menghargai sesamanya. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan menjadi seperti ini. Karena ini sama saja artinya kita adalah anggur yang asam. Dan dalam pekan ini kita diajak untuk menjadi anggur yang manis. Kenapa saudara? Karena Yesus telah mati untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Karena itu marilah menjadi pribadi yang senantiasa mendatangkan keadilan, sama seperti tema besar GKPB dalam periode ini, yang adalah menjadi gereja pembawa keadilan. Maukah saudara, maukah kita bersama-sama menjadi gereja pembawa keadilan? Mari kita lakukan dengan setia. Itu adalah bukti bahwa saya dan saudara, bahwa kita sama-sama siap untuk menjadi anggur yang manis, anggur yang nikmat untuk disajikan di hadapan Tuhan, dan juga dinikmati kehadirannya oleh banyak orang di sekeliling kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, selalu menghadirkan kebenaran agar tidak terjadi yang namanya keonaran. Banyak orang Kristen yang memegang teguh kebenaran di dalam kehidupannya, tetapi tanpa firman, tanpa kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran yang dipakai hanyalah kebenaran menurut dirinya sendiri. Kebenaran yang hanya berdasarkan kemauannya sendiri. Kembali lagi, yang terjadi kemudian adalah ketidakadilan. Akan tetapi ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan. Datang pagi, datang siang, datang sore, bahkan datang
menjelang malam, upahnya sama, 1 dinar. Artinya apa saudaraku? Upah kita di hadapan Tuhan adalah sama, bukan upah dunia yang kita harapkan. Karena itu, pegang teguh kebenaran firman Tuhan, meskipun itu kerap kali memalukan kita sendiri, namun percaya di hadapan Tuhan kita sudah dimerdekakan. Nah saudara-saudaraku, jangan pernah untuk tidak melakukan kebenaran atau tidak berani melakukan kebenaran. Karena ketika kita tidak melakukan kebenaran, niscaya seperti yang dikatakan firman Tuhan, yang terjadi kemudian hanyalah keonaran. Mari kita berpegang teguh dalam mempersiapkan diri memasuki masa sengsara, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama kembali menghayati bagaimana kasih Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita semua, orang-orang yang telah percaya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus juga yang senantiasa menjadi panutan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu teduh. Amin. Bersama semua orang percaya yang ada di bumi ini, dimanapun berada, marilah kita mengikrarkan iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin menaikkan syafaat kami. Berkati kami ya Bapa di tengah carut marut keadaan dunia yang terjadi saat ini, khususnya di dalam menghayati masa sengsara. Kami semua kembali boleh menghayati kasih kemurahan Tuhan yang nyata atas kami melalui perayaan Hari Jumat Agung dan juga Paskah. Tuhan berkati kami untuk menghadapi situasi COVID-19 bersama dengan seluruh dunia dan juga kami di Indonesia. Berkatilah kami di pulau-pulau kami masing-masing dalam situasi dan keadaan bencana, hujan, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Berkati kami juga Tuhan yang ada di Pulau Bali saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan juga kami sebagai warga negara Indonesia yang ada di Pulau Bali. Berkati kami
sebagai bagian dari Pulau Bali untuk bersama-sama bersinergi satu dengan yang lain dan bersehati untuk bersama-sama memulihkan Pulau Bali dari situasi keadaan kami saat ini. Pakai gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, dan secara khusus kami yang ada di GKPB juga biarlah mampu menjadi gereja pembawa keadilan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada di Pulau Bali ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan dari tingkat sinodal maupun kami yang ada di jemaat-jemaat, dan secara khusus kami yang ada di Galungan, Sangsit, dan juga Abasan. Tuhan memberkati kiranya kami dalam kehidupan kami. Berkati juga jemaat kami dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam keseharian, dan juga dalam segala hal yang diusahakan dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati dan mendatangkan kekuatan dan kesehatan bagi kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami, berkati dalam studi dan juga masa depan mereka, dan juga berkati orang tua kami Tuhan, pengelingsir kami, dan juga para lansia yang ada di tempat jemaat kami masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang saat ini tengah dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus juga kiranya yang memberkati, Tuhan Yesus yang memulihkan, dan Tuhan Yesus yang menjaga, merawat, dan menyempurnakan kekuatan kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan dari setiap kami yang dalam masa pergumulan saat ini. Tuhan kiranya memampukan kami dan menolong kami untuk boleh keluar dari masa pergumulan kami, agar supaya kami boleh menikmati kehidupan kami, khususnya di dalam masa sengsara ini kami boleh benar-benar menghayati kasih kemurahan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setia, damai sejahtera yang Tuhan senantiasa hadirkan di dalam kehidupan kami, meski banyak keterbatasan saat ini yang kami alami. Inilah doa kami Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun dengan keterbatasan kami haturkan semua ini ke dalam tangan kasih Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau juga yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluargaku yang terkasih, mari kita membawakan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kita, dengan didasarkan atas firman dan kebenarannya. Keluaran 35 ayat 5 berbunyi demikian. Bawalah persembahan kepada Tuhan. Siapa yang tergerak hatinya harus mempersembahkan emas, perak, dan perunggu. Mari kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan seterusnya. Hujan berkat kan tercurah. Janji
Keluargaku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena berkat yang Engkau berikan sungguh berlimpah dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu Tuhan, sehingga persembahan ini berguna bagi pelebaran dan kebesaran kerajaan-Mu saja. Bagi tangan-tangan yang mempersembahkan keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sehingga setiap pekerjaan yang dilewati boleh datangnya dari Tuhan saja. Dan bagi tangan-tangan yang memberikan persembahan juga, Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini dengan kita menaikkan pujian penutup kita dari Kidung Pemuji 102, baitnya yang pertama sampai ketiga, Yening Ngiring Widi. Sebelum kita pulang bersama-sama mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada saat ini, marilah kita mohon berkat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, di dalam persekutuan dalam Roh Kudus Tuhan, menyertai kehidupan saudara-saudari sekalian, memberkati saudara-saudari dengan cinta, kasih sayang, damai, sejahtera, dan sukacita. Diberkati saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.